webinar Oke, setting sekarang. oke, Mungkin, oke. ya. Halo semuanya, namaku Stanley Hau. Kebetulan sekarang masih mahasiswa di Universitas Kristen Petra, semester 5, yang sekaligus sekarang juga sebagai content creator, aktif di TikTok, YouTube, dan Instagram. Gitu. Oke. Kayaknya kita seumuran deh. Iya, betul. Sama-sama. Semester 5 juga ya. Mm-mm. Oke, tapi di beda universitas. Mm-mm. Oke, mungkin kita start with the basic dulu before we jump into deeper waters ya, istilahnya. Kenapa kok dari awal kamu bisa mulai TikTok? Mungkin kamu bisa ceritain nih ke teman-teman yang hadir hari ini. Awalnya mulai ya, gini. Kan kita dulu ya, tahun-tahun 2018, kita kalau ngeliat TikTok kan kayak, apa sih, alay, nari-nari, gini-gini, ngapain gitu loh, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba waktu pandemi corona ini, kok teman-temanku kok pada main TikTok semua gitu, kok tiba-tiba rame gitu. So kayak, kenapa ini kok orang-orang pada main TikTok semua? Terus aku kayak iseng-iseng coba-coba awalnya gitu, ngikut-ngikut temanku gitu. Ya udah bikin lah. Jadi pertamanya bikin ikut-ikut orang-orang gitu, kayak ngedance lah, apa segala macam, ngikutin trennya. Kamu tau nggak yang waktu awal-awal main TikTok rame-rame yang gini-gini tuh? Tahu-tahu, when I Ya, saw itu tahu ya, 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 ya tahu itu, tahu tahu. itu. Aku pertama kali juga bikin kayak gitu-gitu. Terus kan kayak kalau bikin kayak gitu-gitu kan anu toh kayak kita harus ngafalin dulu gerakannya gimana segala macamnya. Nah, aku itu males gitu loh. Aku tuh males ngafal no gerakan-gerakan gitu kan. Terus aku akhirnya wis aku tak bikin sesuatu sing gampang, sing aku nggak perlu ngafal-ngafalin gerakan, aku nggak perlu mikir sing macam-macam. Jadi aku akhirnya ngomong, kayak aku bacot deh Hmm, kamera gitu. bacot. Apa yang aku pikirin, jadi kayak misalnya aku lagi mikir tentang apa itu aku ngomong. Kok laku gitu. Hmm, Nggak tahu terus tiba-tiba viewersnya naik, followersnya naik, ya udah sampai sekarang gitu. Jadi awalnya waduh. iseng gitu. Iya ya, kamu juga sering banget sih masuk di FYP TikTokku. So to be honest, like okay, I really admire your content karena menurutku ya, kalau aku boleh tambahin, Iya, kontenmu iya, itu speaks keresahannya kita iya, semua, iya, gitu loh, ya nggak benar-benar. sih? Kamu banyak curhat, kamu banyak ngomongin soal mantan, kamu Iya, banyak ngomongin soal relationship yang banyak banget relate sama generation Z ke bawah, ya kan? If I may add, ke bawah. Bahkan sempat waktu itu satu poin aku pernah lihat kamu juga bikin video TikTok yang banyak isi username siapanya Stanley, apanya Stanley, iya, Ria iya, iya, Stanley, iya, ya iya. kan kayak, Iya. gila, ini berarti mantap jiwa ini orang bisa sampai bikin orang-orang bikin username kayak gitu tuh, ya wow, that's amazing. Tapi menurutmu sendiri bedanya Instagram sama TikTok tuh apa sih? Bedanya Instagram sama TikTok ya. Kalau menurutku untuk kamu naik di TikTok itu jauh lebih gampang daripada di Instagram. Soalnya kalau dilihat dari algoritmanya ya, chance untuk kamu masuk FYP di TikTok itu siapapun itu bisa gitu. Sedangkan kalau Instagram menurutku lebih, bukan nggak mungkin, tapi kemungkinannya lebih susah gitu daripada di TikTok. Ditambah dengan kalau di Instagram kan nggak ada tren-trennya ya. Kalau misalnya TikTok kan kayak misalnya eh, baru-baru ini trennya kan yang tarik sis, semongko, ini, nah itu kan. Nah itu Iya, kan iya. kita tuh selalu ada sih kayak gitu. Jadi Hmm. apa ya, kamu nggak ada, kamu lagi habis ide pun, kamu nggak ada kepikiran apapun, kamu ngikutin tren tuh bisa. Dan Hmm. itu chance untuk masuk FYP lebih gede lagi. Dan kayak kalau kamu scroll FYP, walaupun kamu awalnya nggak tahu ini orang siapa, kontennya apa, tapi kan waktu set udah kelihatan kan, kayak langsung Hmm. ngeplay gitu Hmm. loh videonya. Hmm. Hmm. Sedangkan kalau Instagram, misalnya kamu buka explore nih, keluar Iya, nih iya, iya. mukaku, Iya, keluar iya. mukaku kan, misalnya Hmm. misalnya, Hmm. Hmm. terus kamu Hmm. nggak pencet ya, ya kamu nggak tahu aku ini siapa gitu. Jadi Oh, kayak chance untuk kamu tahu aku itu lebih gede di TikTok kayak gitu. berarti ini bedanya di algoritma ya? Ya toh. Iya, Kalau di TikTok itu kayaknya kamu buka FYP itu udah langsung semuanya langsung autoplay semua sendiri kan ya. Oh, oke, dibandingin sama Instagram. gitu. Oke. Terus kalau menurut kamu sendiri nih, eh konten macam apa yang sering dan mudah rawan untuk masuk ke FYP? Mudah dan rawan ya. Iya. Paling gampang ya ini ya, Iya, 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 apa wes? drama. Waduh, drama kayak apa? Contoh nih, contoh, contoh. Ya, nyilokno orang kayak berantem sama siapa itu pasti FYP biasanya. Tapi ya, Hmm. apakah kamu mau menggunakan itu sebagai alatmu untuk naik? Kalau aku sih Nah, enggak. oke, oke. Mending pakai kisah cinta lama, terus mungkin relationship, gitu-gitu ya. Kalau aku lebih milih untuk kayak bikin image seolah-olah aku goblok di orang lain, tapi akhirnya ngakak daripada kayak aku goblok no orang lain kayak gitu sih. Ya, ya, ya. I think itu juga salah satu taktik seorang comedian ya, yaitu make a fool of yourself daripada Iya, you make a fool of other people. iya, iya, So, aku betul. juga ingat banget sih, kamu pernah ngepost
satu konten yang bikin aku relate juga. Mungkin aku share dikit ya. Kontennya tuh kamu pamerin semua pialamu, semua sertifikatmu. Iya, iya, iya. Terus kamu kayak role play di berbagai macam background, virtual background, and you tell your Asian parents that you did it, but your Asian parents kayak nggak mandang kamu itu ya. Itu latar belakang dari konten itu sebenarnya true story atau nggak sih? True story. Oh, gimana tuh true story-nya? Dan aku yakin itu pasti hampir semua orang tua Asia terlebih Indonesia ya. Mereka tuh kayak mandang anaknya. Oh, anakku pinter. Itu berarti pinter di akademis. Antara nomor 1 di sekolah lah, OSN lah, segala macem. Anakmu lomba basket apa juara 1, mereka kayak oh ya bagus gitu doang, kayak nggak ada rasa bangga. Oh, anakku sekolah di Jepang, kayak nggak kayak gitu loh. Bangganya tuh beda gitu. Nah itu yang pengen aku tunjukin di situ kayak gitu. Maksudnya kayak setiap anak tuh punya potensi yang beda-beda, punya kelebihan di bidang yang beda-beda. Mungkin si A pinter di matematika, si B pinter di public speaking, kayak kamu misalnya pinter di public speaking. Si C mungkin ada ada yang pinter di misalnya di dance atau di mana. Jadi ya kita nggak bisa maksain semua anak tuh harus kayak gini gitu loh. Nggak bisa gitu. Iya, ternyata di balik konten keresahan itu ada kisah juga ya. Ada Ada pengalaman tersendiri juga. Aku juga suka banget ya sama kontenmu yang sama makmu itu, sama your grandma, yang pas kamu didulang, dipaksa dulang, oh, kamu harus makan, nggak mau, terus dipaksa sampai kamu. That's very hilarious. Kamu ingat nggak? Kok aku lupa ya? Aku lupa ya, waduh, ya apa iki rek, wes wake berarti kontennya, saking kamu, saking akhirnya sampai lupa ya. Oke. Maybe we move on to the next question. Okay. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh TikTokers zaman now? Nggak harus Gen Z ya, nggak harus Gen Z. Untuk buat konten di TikTok. Mungkin kamu bisa jelasin dari segi teknisnya, kamu bisa jelasin dari segi mentalnya, dan lain-lain. Yang harus dipersiapkan ya. Menurutku ya asal kamu punya HP, udah siap gitu. Punya HP dan punya TikTok account. Kalau masalah mental ya, mungkin ada apa mungkin nanti aku dibully netizen, bla 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 bla. Itu kalau itu ya menurutku ya, kamu nggak jadi influencer pun orang tuh bakal ada yang ngomongin kamu gitu. Wah, iya, benar banget. Iya kan? Apalagi kamu jadi influencer, dilihat sama orang banyak gitu. Pasti ada aja sih ngomongin gitu. Jadi nggak menurutku kalau masalah itu ya mau nggak mau tuh itu lah kehidupan kayak gitu. Jadi nggak harus jadi influencer untuk dapat nyinyiran atau gibahan dari orang lain. Cuma bedanya mungkin kalau influencer kelihatan kan langsung di komen gitu. Wah, kalau kita misalnya kayak mahasiswa biasa atau apa yang mungkin yang nggak punya fame gitu ya. Mungkin orang ngomong kita di belakang kita nggak tahu gitu. Tapi pasti ada, yakin aku pasti. Iya. Aku percaya juga itu terjadi di setiap orang yang ada di ruangan ini juga. Pasti pernah ada aja yang gibah dan menggibah, ya kan? Yes, gitu. Terus mungkin mistakes apa yang biasanya harus dihindari seorang TikToker untuk ngepost konten? Mistake. Pernah nggak? Pernah aku sempet kesandung satu masalah. Gimana? Gara-gara waktu itu aku sempet bikin video tentang orang tua dan anak pokoknya intinya. Jadi kayak aku ngasih tahu, ya itu tadi sama kayak tiap anak tuh punya kelebihan masing-masing, bla bla bla. Orang tua itu nggak boleh nuntut anaknya gini. Tapi waktu itu kan emang kalau bikin TikTok kan bahasaku yang bahasa Surabayaan sing agak kasar tuh. Iya. Nah, jadi nyampe-nya itu kesannya kayak aku ngajarin anak untuk kurang ajar ke orang tua. Gitu. Jadi banyak yang ngira kayak wah ini anak nggak bener nih ngajarin kurang ajar bla 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 gitu. Dan emang aku akuin pada waktu itu ya emang kata-kataku ada beberapa yang nggak harusnya aku ucapin gitu. Dari situ aku belajar kayak oh ya nggak boleh kayak gini. Lain kali kalau nyampein sesuatu harus dengan bahasa yang lebih enak dan biar nyampe-nya itu kayak apa yang aku pikirin tuh nyampe-nya bener gitu. Oke. Terus mistake-nya ya biasanya ya, apalagi yang baru mulai nih, itu langsung mikirnya kayak gimana ya caranya FYP? Aku mau dapat 1 juta followers, aku mau jadi artis gitu loh. Iya. Kayak kamu nih baru aja masuk, terus kamu kayak langsung ke sana, nggak bisa bos, pelan-pelan kayak gitu. Iya, benar-benar, I setuju banget sih, soalnya ada proses juga kan dari kamu mulai TikTok sampai ke dirimu sekarang itu juga berapa bulan ya Stanley, kamu dapat 2 juta followers tuh? Dari bulan April kayaknya. Oh, berarti ya lumayan cepet ya udah dapat 2 juta. Lumayan. Tapi awal-awal tuh susah nggak sih buat kamu masuk FYP? Awal-awal pokoknya sebulan pertama tuh nggak terjadi apa-apa di account TikTok itu kayak biasa gitu. Tiba-tiba bulan kedua itu langsung ditutut masuk semua gitu. Nggak ngerti gimana caranya. Berarti itu dari algoritmanya TikTok juga ya? Karena TikTok
mungkin TikTok juga membaca audiens juga ya. Audiensmu Mungkin kebanyakan Gen Z ke bawah ya. Gen Z ke ke bawah. ya ke bawah. Gen Z ke bawah gitu ya. Oke, mantap. Terus mungkin sekarang kita bicara soal your brand as Stanley Howe. Kamu sekarang udah dapat beberapa offer untuk kerja sama beberapa brand kan? Am I right? Dan ada Yeah, okay. And how would you, as a professional influencer ya sekarang, if I may add, manage all that? How do you manage all that? Mungkin ini juga tips juga buat teman-teman Gen Z yang aim for your path one day in the future. manage-nya ya pokoknya kalau dapat kerjaan ya langsung segera diselesaikan gitu. Jangan kayak ditunda-tunda dan segala macam gitu. Ya gitu Oke. pokoknya. Mungkin gini, salah pertanyaan. Oke. Gimana caranya kamu bisa mengkurasi brand-brand yang ke kamu? Kan nggak mungkin kamu terima semua tuh, atau kamu terima semua? Enggak sih, aku lihat-lihat juga kayak kira-kira masuk nggak ke kontenku kayak gitu. Oke. Mungkin syarat-syarat yang kamu punya untuk accept an offer from a brand itu apa aja? Biasanya ya kalau brand-brand kayak minuman, makanan kan masih masuk di kayak di followersku. Terus kayak mungkin kayak gimana ya? Parfum, baju kan masih masuk gitu. Nah, ya pokoknya aku lihat kira-kira brand ini apakah produknya itu bisa masuk ke followersku apa enggak. Dan kalau misalnya kadang kan brand itu kan mintanya aneh-aneh ya. Oh, dibuat videonya gini, minta videonya gini. Nah, kalau mereka mintanya yang terlalu aneh sampai ini kayak ini bukan aku gitu. Ya aku nggak mau gitu. Oke. Walaupun mungkin mereka berani bayar gede, cuma kayak aku maunya nanti Stanley Howe gini. Lah, kalau kamu maunya yang gini ya cari influencer yang gini, jangan ke aku gitu. Maksudnya gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin if I may add, kamu juga mempertahankan stance-mu sebagai seorang influencer tuh punya value dan karakter seperti ini. Jadi aku mau work with brands yang represent me juga. Nah, Benar. cuman sembarangan semua aku terima gitu. Oke. Ya dengerin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga masih awal-awal merintis, masih bingung ya gimana caranya mengkurasi brand yang datang ke teman-teman sekalian yang pengen jadi influencer. Oke. Aku pengen juga tanya ke kamu. Sekarang kan banyak brand yang datang ke kamu. Terus juga obviously banyak juga orang-orang yang ngeliat ke kamu nih. How do you respond to that? How do you feel? Mungkin kita pengen gali seorang Stanley Howe di balik layar TikTok FYP itu kayak gimana sih sebenarnya orangnya? Apakah kamu memang benar-benar kayak gitu in real life? Oh, Ya. iya. Ini banyak yang salah ngira sebenarnya. Soalnya aku dalam kehidupan nyata, aku itu diem sebenarnya. Literally kayak aku kalau nggak diajak ngomong, nggak bakal ngomong. Nah, sedangkan image mereka ngeliat aku di TikTok kan kayak, wah cerewet, kayak banyak tingkah, banyak pola, gitu kan. Jadi begitu mereka ketemu langsung, jebret mereka tuh kayak biasa langsung so asik, wih Stanley Howe. Aku tuh kayak aku tuh bingung harus ngapain gitu loh. Kayak gitu. Aku itu susah untuk langsung ngobrol, apalagi dengan orang asing baru. Terlebih kalau orang itu misalnya diem juga, wes berdua diem-dieman pasti kayak gitu. Oke, I get it. Karena apa yang kita cantumkan di sosial media kadang-kadang nggak selalu melulu harus apa yang kita show to other people in real life gitu ya. Kayak kamu juga ternyata kamu orangnya cukup pendiam ya. Di balik sosok Stanley Howe yang istilahnya sorry to say nyolot di TikTok. Iya. Nyolot di TikTok sama nyolot di Instagram itu ternyata Stanley Howe yang asli tuh kalau ketemu orang baru diem. Diem. Jadi pas ada orang baru gitu, you like what man, back off gitu dulu ya. Iya kayak gitu. Karena kamu belum kenal and belum warming up to them gitu ya. Gimana? Belum warming up to them. Belum kenal. Iya, pokoknya aku kayak nggak bisa langsung kayak rame, langsung kayak wah ini apalagi sama orang baru. Oke. Begitu. Mungkin back again ya to the mentality people are not what they seem on social media gitu ya guys. Dan itu nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang salah. Obviously itu bukan sesuatu yang salah. Kalau misalnya memang kalian nyaman seperti itu di sosial media, seperti Stanley Howe ini nyaman terlihat nyolot di sosial media, ya nggak apa-apa, you know. At least kamu di sana punya intention yang bagus dan punya tujuan yang benar untuk impact other people positively, gitu ya. Betul. Oke. Ini pertanyaannya cukup sudah mulai hangat ya. Dari kamu sendiri sekarang lagi ngerjain apa nih, Stanley? Sekarang. Sibuk ngapain? Di TikTok as an influencer ya ini?
Di TikTok sih ya tiap hari harus, kalau aku kayak komitmen sama diriku sendiri, harus tiap hari ada konten, minimal 3 video lah minimal. Kalau bisa lebih banyak lebih baik. Terus juga ngurusin endorse-endorse juga segala macam. Ada beberapa brand juga yang masih nunggu, yang harusnya aku kerjain sekarang ini. Terus ini juga Oke. harusnya sekarang aku lagi kuliah online, tapi aku izin buat ikut ini. Waduh. Gitu, teman-teman. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga Gak izin apa-apa. kelas kok hari ini demi ini. Iya. Ya kok ya? Ya kocak ya? Mungkin kocak nggak lagi di sini. Yes, lagi di sini always dari tadi. Oke, halo Terus Ko. Kita nonstop. nyapa kocak juga ya dari tadi. Hai Nge-greet Stanley, you, salam Bang. kenal. Hai, halo. Yuk, lanjut Jenif. Oke, kita lanjut ya. Oke, kamu sibuk kuliah online, sibuk ngurusin brand, sibuk ngepost TikTok 3 kali. TikTok 3 kali sehari. Apakah algoritmanya TikTok itu memang semurah hati itu ya untuk naikin videomu 3 video sehari? Kalau di Instagram kan kamu ngepost lebih dari sekali tuh rasanya kayak haram gitu ya, nggak ya? Ya, ya nggak sih? Nggak tahu sih. Sebenarnya ya jujur aku tuh bukan orang yang kayak memperhatikan banget kayak, oh kalau misalnya uploadnya jam segini nanti viewersnya segini. Kalau misalnya upload videonya berapa nanti kayak, aku ya bodo amat gitu kayak, aku hari ini bikin berapa ya itu aku upload gitu. Sedangkan kayak aku lihat teman-teman tiktokersku yang lain ya, mereka tuh sampai mikir segitunya gitu. Kalau aku upload jam segini nanti viewersnya nggak seberapa tinggi. Kalau aku upload jam segini kayak, aku kayak, kamu mikir segitunya gitu. Jadi kalau aku sih ya apa yang aku bikin pada hari itu, aku bikin berapa, dapat ide berapa banyak, ya udah aku uploadin aja langsung semua. Aku nggak mikir sampai situnya. Cuma aku pernah dapat informasi dari salah satu temanku, temen tiktokers juga. Dia bilang katanya dari pihak TikToknya itu pernah nyampein informasi kalau diusulkan kepada para content creator sehari itu maksimal 3 video aja. Soalnya kalau lebih dari 3, anggaplah ada kan content creator yang sehari 10 gitu videonya. Itu katanya chance videomu untuk masuk FYP itu bakal lebih sedikit karena pihak TikTok itu kayak bingung. Ini mau masukin yang mana kayak gitu. Nah, kalau katanya maksimal 3 lah. Itu katanya chance untuk masuk FYP lebih gede kayak gitu. Tapi ya aku nggak ngerti juga sih, kayak nggak ada pastinya gitu. Nggak ada data validnya ya. Karena kamu sendiri juga nggak aim untuk masuk FYP terus-terusan. Pokoknya kamu ngepost apa yang kamu suka ya, ngepost aja. Oh, oke. Emang dari awal kamu main TikTok itu kamu ngejar followers 2 juta ini nggak? Nggak pernah ya? Nggak ada. Aku bahkan nggak ada kepikiran kayak, aku pingin jadi influencer, aku pingin jadi konten. Nggak ada sama sekali. Bahkan kalau misalnya aku dari dulu mikir gitu ya aku nggak bakal masuk jurusanku yang sekarang. Aku pasti masuk yang mungkin ke komunikasi lah apa gitu kan. Oke, emang kamu sekarang jurusan apa? Perhotelan. Oh, wow. Beda jauh ya. Kan? Iya, mental sih. Iya. Gitu. Jadi benar-benar aku nggak ada sama sekali itu pikiran kayak aku bakal jadi apa kayak content creator, influencer, bla bla bla. Aku bakal punya followers gini nggak ada sama sekali kayak. Cuma emang dari SD aku tuh suka edit video, suka bikin video. Ya udah, jadi bikin kok tiba-tiba dapat berkat, tiba-tiba naik gitu. Benar oke, masuk akal. Berarti dari awal tuh kamu nggak punya goal untuk kayak viral gitu ya, tapi because of TikTok and because kamu sendiri suka, am I right? Kamu suka kan bikin konten kayak ini, because of your passion to make content, akhirnya ya it got you here, where you are here gitu. As a person, as Stanley Howe. Benar. Oke. I really admire sih, konten-konten lu bener-bener speak truth of true Gen Z gitu, kayak bener-bener nancep sih, hampir semuanya nancep. Juga kamu ngepost konten dance juga ya? Itu apakah kamu selalu ikutin dance-nya orang lain atau kamu pernah bikin kayak your own rules gitu? Aku udah nari itu dari SD kelas 5. Jadi emang aku suka nari dan SMP aku ikut tim dance sekolah, SMA ikut tim dance sekolah, kuliah juga kemarin UKM-nya dance. Jadi ya emang aku suka dance dan ya aku nggak selalu cover orang, kadang juga bikin sendiri. Cuma kan apa ya, kalau cover kan nggak pakai mikir toh, tinggal niru kan. Jadi ya aku lebih sering upload cover kayak gitu. Oke. Berarti dari dulu suka dance dan itu dimanfaatkan di TikTok sekarang ya? Bantu banget ya traffic-nya orang-orang yang ngepost konten dance itu ya? Ya lumayan mungkin. Oke. Terus sekarang mungkin kita pengen gali dari kamu tips praktikalnya untuk bikin konten di TikTok ya. Jadi tadi kan kita bicara soal how you got here and what's your mindset on making as a content creator. Mungkin dari kamu sendiri ada tips nggak buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia TikTok?
Kalau menurutku, jadi dirimu sendiri, apa yang kamu suka, pokoknya ya itu bikin. Nggak usah ngikut-ngikut kayak, oh konten A rame, aku tak bikin ini. Oh konten B rame, aku tak bikin ini. Oh aku mau kayak Kosten Miho bikin kontennya yang bikin. Nggak usah, wis. Kamu suka apa? Kamu apa yang jadi keresahanmu, apa yang kamu pikirin, ya wis itu bikinan. Kalau menurutku sih kayak gitu. Misalnya kamu sukanya masak, ya wis bikin konten masak. Kamu sukanya mungkin ya, wis ngomong ngomong sembarang ya. Misalnya kamu sukanya ternak lele lah, ya wis itu konten apa, siapa tahu ada orang-orang yang penasaran dengan hal itu kayak gitu kan, kita nggak ngerti. Menurutku itu daripada kayak kamu bikin sesuatu yang kamu nggak suka cuma kamu ngejar biar rame biar masuk FYP, kayak percuma, nggak enjoy gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Berarti dari awal mungkin tipsnya ya, ngejar enjoy-nya dulu, dapat flow kerjanya dulu, dapat Benar, benar, niatnya dulu ya, benar. daripada kamu bikin sesuatu sing kayak istilahnya terpaksa niru gara-gara kamu pengen famous, ya kan? Iya, iya, pasti jatuhnya gini, misalnya aku bikin konten A, pas bikin konten B, bikin konten C, kok nggak ada yang rame ya? Aku harus bikin gini kan, pasti jadinya kayak gitu gitu loh. Aku harus berusaha gini, kok nggak ada yang rame, kok viewersku sedikit, kok begini. Soalnya kamu nggak suka bikin konten itu, kamu terpaksa karena kamu ngejar ramenya. That's not you, gitu ya. Iya. Jadi akhirnya jatuhnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, kamu bakal kecewa. Sedangkan Potong kalau wes, kamu potong. motong, gondok, kemarin kan mandek gak kayak mana kan. Nah, kalau misalnya kamu dari awal bikin sesuatu yang kamu suka, yang walaupun itu kamu nggak dibayar, kamu nggak dapat viewers, kamu udah suka ngelakuin itu. Begitu itu konten naik, pasti kamu kayak, wah, akhirnya kayak gitu loh. Kayak gitu. Ya, berarti mungkin kata kunci yang kita cari hari ini adalah be authentic. Ya nggak sih? Ya. Authentic. Otentisitas seorang itu benar-benar jadi nilai jual kita di sosial media as an influencer. Jadi orang tuh kayak ngelihat kamu tuh kayak yang dicari itu kamunya gitu, kayak aku nonton Stanley How, aku nonton ini, yang dicari itu kayak kamunya. Jadi kamu bikin apapun mereka bakal tertarik. Kalau kamu bikin konten yang ngikut A, ngikut B, ngikut C, akhirnya ya mereka nggak kenal kamu nih apa gitu loh, siapa gitu. Kamu cuma ngikut sini, ngikut situ kayak nggak punya karakter sendiri gitu. Oke, speaking of karakter sendiri, di TikTok itu kan ada fitur kamu bisa bikin mungkin tren sendiri ya, entah itu audio maupun itu dance move atau mungkin itu kayak duet. Nah, dari kamu sendiri, kamu sering nggak bikin kayak gitu? And does that work to get you out there in FYP? Kalau aku nggak ke arah situ sih, aku lebih ke arah yang itu tadi, kayak bikin konten yang relate ke kehidupan sehari-hari, ngutarain pendapatku dan segala macam. Jadi aku jarang banget kayak misalnya bikin tren sendiri gitu, jarang banget sih aku. Oh, berarti kamu lebih ke arah ngoceh ya, ngoceh ke audiens di depan kamera untuk curhat, tanda kutip curhat gitu ya. Biasanya dari respon-responnya netizen, ada yang pernah nyinyirin kamu nggak? And how do you respond to that? Awal-awal, pas kamu masih booming-boomingnya awal-awal. Dari netizen ya? Yes, dari netizen. Apa yang paling buruk deh? Apa yang paling buruk? Paling buruk rasanya ya itu waktu aku bikin video tentang orang tua itu, dan itu yang bikin aku kayak agak terpukul karena yang ngomong tuh bukan kayak bocil-bocil nggak jelas, yang ngomong tuh kayak benar-benar orang tua yang udah berkeluarga, terus mereka ngomong kayak dasar anak kurang ajar, dasar anak durhaka, kayak itu kayak aku, kenapa jadi begini ya, kayak gitu. Itu sih yang benar-benar sampai aku ngedown, sampai waktu itu sempet 2 atau 3 hari aku tuh bener-bener nggak mood ngapa-ngapain ya, walaupun tetap aku bikin konten cuma kayak bener-bener maksa gitu, dari hati tuh maksa gitu. Itu kayak gitu, itu yang paling parah, yang bener-bener nampar aku tuh kayak gitu. Kalau masalah kayak yang rasis lah apa segala macam, woi dasar Kristen, dasar apa, itu kayak guys bodo amat, nggak peduli kalau itu. Ya, paham aku. I mean, itu bukan datang dari bocil yang biasanya kamu serve ya, audiens yang biasanya kamu temui sehari-hari itu kan biasanya masih ya Gen Z ke bawah gitu ya. Tapi komentar paling menusuk adalah komentar dari generasi atas kita. Ya mungkin itu sih tujuannya kita hari ini, untuk break that wall between Generation Z and Generation Baby Boomers, Generation X di atas kita. Ya itu sih. Ya, I guess this is us gitu loh. Kita straightforward, kita suka ngomong apa adanya, dan kita punya keresahan juga karena kita juga sama-sama manusia. Betul. Tapi mungkin yang pengen di-highlight hari ini di Brainstorming Volume 4 adalah kolaborasi antar generasi. Karena kita sekarang juga udah hidup di Society 5.0 ya, Sandy ya. Mungkin dari kamu sendiri punya cerita
apa ya, struggle-mu untuk bikin konten tuh apa sih? Mungkin kamu pernah jenuh atau kamu kehabisan ide? Struggle ya. Iya, struggle. Aku tuh udah bikin konten dari SMP kelas 3. Jadi sebelum main TikTok aku aktif di YouTube dulu. Waktu masih zaman-zaman Indofitgram yang zamannya Chandra Liau, Reza Oh ya. Oftobian, bla 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 itu. Aku ngeliat mereka kayak wah keren yo. Pengen bikin kayak gini. Aku bikin. Jadi pertama upload di Instagram. Tapi Instagram kan waktu itu cuma bisa 15 detik kalau nggak salah ya, waktu zaman-zaman kita SMP itu. Terus aku kayak wah, ini waktunya cuma 15 detik kayak nggak puas gitu. Aku mulai upload ke YouTube. Jadi aku ajakin teman-temanku beberapa orang, ayo bikin video di YouTube ini. Bikinlah kita jadi kayak apa namanya Samyang challenge lah bla 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 itu. Bikin di YouTube aku. Dari SMP kelas 3 itu aku ingat. Terus masuk SMA, kan aku SMP di Sidoarjo nih. SMA pindah ke Surabaya. Nah, ketemu sama teman-teman baru. Mereka ada beberapa yang tahu loh. Stan, kamu aktif di YouTube ya gini. Oh iya, ayo kapan-kapan bikin video bareng. Ayo gitu. Jadi kita bikin. Waktu itu sempat aku bikin di sekolah. Aku ingat ada 3 video pokoknya sama beberapa temanku, ada 6 atau 7 orang gitu. Bikin kayak tipe-tipe murid di kelas, ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang suka tidur, bla kayak gitu loh. Terus ada video kedua aku bikin tipe-tipe murid saat di WC. Nah, ini. Jadi aku tuh bikin kayak tipe ya cowok-cowok kalau di WC tuh ngapain aja gitu loh biasanya. Oke. Ada yang kayak lagi pipis dorong-dorongan lah apa segala macam gitu kan. Nah, aku tuh gak nyangka kalau video itu bakal nyampe sampai ke guru-guru dan kepala sekolahku. Soalnya waktu itu YouTube-ku itu masih subscribernya tuh nggak sampai 50. Aku ingat 30-an kalau nggak salah. Terus viewersnya waktu itu cuma sekitar 100-200-an. Dan aku yakin aku pasti ngeliat teman-temanku juga. Nggak mungkin sampai kemana-mana. Tiba-tiba besoknya aku dipanggil ke ruang kepala sekolah gitulah. Biasanya guru kan kalau manggil murid kan kayak misalnya namanya Jenis gitu ya. Oh, misi Bu mau manggil Jenis gitu. Ini kayak bener-bener nama fullku. Stanley Hau gitu. Misi mau manggil Stanley Hau kayak tumben gitu kan. Aku turun ke bawah gitu. Turun. Terus guruku ini udah megang iPad gitu. Ada muka tuh nih, ada videoku nih. Ini kamu ya? Oh iya Bu. Terus di kreatif ya kamu ya. Iya, terima kasih Bu. Sarkasme itu. Nah, terus aku kayak, terima kasih Bu. Aku ini seneng, tak pikir, wah ini mau di lomba lagi. Mau di lomba lagi, fix ini. Wah. Sama siapa aja ini? Oh, sama teman-teman saya Bu, beberapa orang. Siapa aja namanya? Tak sebutin ya. Ini. Coba panggil ke bawah semua. Turun lah kita. Buhau. Nanti dipanggil aku gitu. Terus ternyata ini langsung guruku gini, kalian ini merusak nama baik sekolah. Loh, apa sih? Ternyata menurut pihak sekolahku, videoku ini kayak apa ya? Mencontohkan yang tidak seharusnya dilakukan para murid sekolah gitu, intinya gitu. Terus apalagi kelihatan kayak ada bed nama sekolahnya di sini gitu. Oh iya. Ada adegan-adegan yang kayak manjat-manjat tembok, lempar-lemparan gitu loh. Nah, mereka bilang kayak kamu ini merusak nama baik sekolah yang sudah kita bangun bertahun-tahun bla 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 gitu. Diskors loh, kira-kira bikin seminggu aku diskors, dirumahkan gitu. Terus ya bodoh gitu, aku pulang ke rumah bingung ngomong sama mamaku diskors. Loh kenapa? Kan orang-orang kan kiranya diskors kan antara berantem kayak merokok di sekolah apa gitu. Iya bikin video kayak, hah? Begitu, diskors seminggu. Terus habis itu, gara-gara kejadian diskors itu, satu sekolah itu tahu semua kayak, ada yang diskors itu. Siapa? Itu loh anak kelas ini. Stanley Hau. Nah dari situ tuh anak-anak mulai tahu aku gitu. Oh yang di YouTube ini mulai gitu. Jadi mulai naik lah. Subscriber itu mulai naik pelan. Terus aku nggak berhenti. Aku bikin konten terus. Pokoknya selama SMA itu aku bener-bener kayak seminggu 3-4 kali itu upload video di YouTube gitu. Itu terus sampai akhir SMA itu subscriberku masih 5.000-an kalau nggak salah. Dalam 3 tahun tuh cuma dapat 5.000-an. Oke, terus masuk ke kuliah. Kan libur SMA ke kuliah ini lama kan, berbulan-bulan. Nah, itu aku fokus bikin konten terus di YouTube. Terus itu dapat sekitar 20.000-an kalau nggak salah. Lumayan. Dan itu waktu itu aku belum punya apa-apa, mesti kayak cuma pakai kamera HP gitu waktu itu. Oke. Jadi ya wes apa adanya aku pakai, ya apa caranya aku, karena ini aku suka ngelakuinnya, jadi kayak ya wes tak paksa gitu loh, walaupun aku nggak ada alat-alat yang lengkap ya gitu. Masuk kuliah dapat 20.000-an, nggak berhenti, aku bikin terus sampai kalau nggak salah waktu itu kuliah semester 2 atau 3 awal itu baru dapat 100.000. Wow, 100.000. Udah dapat 100.000, bayanganku kan, wah udah 100.000 nih,
silver Dapat play. itu nggak? Dapat. Dapat itu Oh, ada. iya. Nggak usah ya, nggak usah tunjukin. 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 Ya, Sini, tunjukin. Nih guys. Waduh, siap. Wow, 100.000 subscriber. Ini sing masuk deh, TikTokmu nggak sih? Mau lempar nggak salah. Iya. Lanjut. Bukan mikir, wah udah 100.000 nih, enak nih, habis ini viewersnya gede, nambah subscribernya cepet. Ternyata nggak tahu gimana caranya, viewersnya itu makin lama makin habis gitu. Kamu bayangin ya, kamu punya 100.000 subscriber, tapi yang rajin nonton videomu tuh kayak 100, 200, 80. Konversinya cuma segitu ya? Sampai orang-orang tuh ngira kayak, ini beli subscriber dah, gitu. Sampai ada omongan kayak gitu. Tapi nggak masuk akal gitu, subscriber segini, viewersnya cuma segini. Dan aku juga nggak ngerti itu kenapa bisa kayak gitu. Aku nggak berhenti tuh, tetap tak bikin konten, aku tetap bikin video sampai jalan setahun itu nambah cuma sekitar 20-30 ribu subscriber. Jadi kalau nggak salah itu setahun kemudian aku cuma ada 124 ribuan subscriber dengan viewers yang tetap segitu-segitu. 100, 200. Tiba-tiba kenalah pandemi corona ini. Jedar. Setelah pandemi, tiba-tiba teman-temanku main TikTok. Ya wis itu, baru pertama kali aku terjun ke TikTok ini. Lah kok laku ternyata. Ternyata nggak tahu ya, mungkin jalanku di sini gitu. Naiklah, TikTok naik sampai 1 juta. Akhirnya YouTube-nya ikut kayak ketarik gitu loh. Gara-gara TikTok ya? Iya, ini gue yang di YouTube nih, dulu aktif di YouTube. Dulu di YouTube nggak laku. Sekarang Waduh! Gituin. Oh iya, di YouTube nggak laku. Naik, akhirnya ketarik juga. Sekarang YouTubeku sekarang udah 200 berapa ribu gitu. Kebantu ya dari TikToknya soalnya. Jadi kalau orang-orang mungkin yang nggak tahu ya, ngelihat anak Yos dan cuma berapa bulan, 2 juta. Enggak. Itu udah dari kapan ini? Waduh. Ya, this is very new information loh. Aku kira malah kamu tuh baru main TikTok akhir-akhir ini. Aku malah nggak tahu eksistensimu di YouTube. Iya. And now we know ya, guys. Klarifikasi dari orangnya langsung. Dia cerita dari dia SMP udah bikin TikTok sampai diskors seminggu sama gurunya. Iya, begitu. And then dia udah dapet silver plate pun viewersnya masih ya segitu-gitu aja. Ternyata content creating itu butuh eksperimen juga ya, Stanley ya. Benar. Iya, kalau menurutku iya. Kamu eksperimen dari konten apa aja dari dulu SMP bikin konten yang ke toilet itu terus menjelang mungkin bisa disebutin ya. Eksperimen apa aja tuh yang udah dicoba? Banyak sih. Aku pernah nyoba bikin konten mukbang, nggak laku. Bikin konten gaming, nggak laku. Karena emang aku nggak jago main game sih. Jadi kayak orang lihat aku main game juga maju mati ya ngapain gitu. Terus pernah waktu itu bikin apa lagi ya? Travel vlog itu yang sinematik itu udah aku edit susah payah kasih lagu biar enak, tetap nggak laku. Oke, aku udah coba semuanya dan ya sama aja 200, 300, mentok-mentok 500 gitu. Terus pernah sempat bikin podcast juga nggak laku. Bikin kayak talk show ngundang-undang teman-temanku, aku ulik cerita cintanya, nggak laku, nggak ada yang laku. Sampai terakhir itu terjun di TikTok baru naik gitu. Oke, berarti pesannya ini hari ini adalah proses tidak mengkhianati hasil ya. Perjuangan juga tidak mengkhianati hasil dari seorang Stanley Hao pun berjuang untuk sampai ke titik ini loh guys. Jangan cuma dianggap sebagai, aduh berapa bulan aja udah dapat 2 juta. Enggak juga loh guys. Dari udah berapa tahun nih kamu konten? Dari SMP kelas 3 ya berarti? SMP, SMA 1, SMA 2, SMA 3. Kuliah semester 1, semester 3, semester 5, 6 tahun. Udah 6 tahun. 4 tahun lagi udah 1 dekade. Waduh. Oke, mungkin kita sekarang lanjut ke Q&A ya guys. Ada banyak nih pertanyaannya. Oke, dari Jentania. Mau tanya sisi dark side-nya influencer. Kadang takut jadi influencer kalau orang jadi ngechat-ngechatin dan nanya-nanyain kita tanpa batas. Gimana caranya tampak sebagai good influencer, tapi nggak overwhelmed dengan balas-balasin dan nangkep-nangkepin DM-DM orang? Ya, emang kadang ada beberapa orang tuh yang nggak tahu batas gitu loh. Mereka nganggap kita tuh kayak teman deket. Karena mungkin di kamera aku kan kayak, halo guys, ini. Jadi mereka nganggapnya kayak teman dekat. Padahal ya kita ini nggak kenal gitu loh sebenarnya. Iya. Ada yang sampai kayak, kok minta nomor WA, kok alamatnya gimana? Sampai kayak gitu. Tanya-tanya. Ada bahkan beberapa hari yang lalu ya, ada nih, anak aku lupa, 2 orang atau 3 orang, motoran nih, lewat depan rumahku, manggil-manggil. Hah? Kok hau gitu. Sampai segitu nih ya? Iya. Wow. Nah, terus kamu keluar? Enggak? Gimana dong? Kayak kalau aku ngusir, kamu kan pasti langsung image-ku jelek. Iya. Serba salah ya? Serba salah. Jadi aku ya milih,
ya aku pura-pura nggak tahu, aku diem di kamar, aku pura-pura kayak di rumah nggak ada orang, ya gimana lagi kayak gitu. Terus misalnya DM, ada beberapa followers yang DM segala macam. Emang kayak ya sekali dua kali kita mungkin repost story mereka, kita balesin komen mereka apa segala macam. Iya, tapi kalau udah mulai, kamu kan pasti kerasa tuh kayak ini wis ngelewati batas, ini kayak Iya, wis iya. aku nggak Ngawur nyaman sih nih, iku. Heeh. aku nggak nyaman ini. Ya udah nggak usah dilanjutin, nggak usah dibales kayak gitu. Oke. Harusnya kalau mereka pinter juga dan mereka ngerti ya, mereka harusnya ngerti nggak boleh tanya-tanya kayak gitu, apalagi kayak tanya alamat lah, nomor telepon atau itu kan privacy tuh. Itu umur berapa ya kalau boleh tahu? Sandy. Biasa Oh, yang sing nanya-nanya nggak kayak gitu. pernah ngecek Sampai deh. ke rumahmu itu. Kalau ke rumahku biasanya arek kecil-kecil SMP SMA gitu mungkin. SMP SMA. Oh. Oke, berarti TikTok ini marketnya anak-anak SMA, SMP ke bawah gitu, bahkan SD juga ada ya? Ada, harusnya sih ada. Hmm. Oke, oke. Wow, oke. Berarti dari influencer sendiri harus belajar untuk merespon dengan benar atau tidak merespon sama sekali. Itu Atau juga bentuk respon. Itu juga kalau bentuk menurutku respon. daripada kamu ngerespon dengan nggak enak, mendingan nggak usah buat respon. Benar, benar, benar. Soalnya like mau respon, nanti di screenshot, masuk mana-mana, viral wes, Nah, ancur wes. itu. Ya, 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 ya. Ya gitu wis. Oke, serba salah juga ya jadi influencer. Oke, mungkin ini next question ada dari Yuli Kovlog. Oke. Emang namanya kayak gini ya. Oke. Iya, iya, iya. Pertanyaannya adalah konten iklan atau endorse produk yang gimana yang paling optimal untuk menaikkan fast sales terlepas dari konten tentang brand image. Konten endorse atau brand gimana yang Paling cepet naikin sales, wes. Paling cepet konversi duit terlepas dari konten yang kamu post gitu. Ya, pokoknya ini apa caranya kamu dapet cuan dari kontenmu gitu. gimana ya? Ya pokoknya menurutku sih walaupun aku dapat endorse atau brand apapun, aku tetap bikin sesuai apa yang aku mau gitu. Dia aku nggak mau sing terlalu diatur sing ya apa maunya dia gitu. Kadang ada brand-brand yang kayak pertama ngomongnya oh ya kita bebaskan Stanley aja maunya gimana. Aku kan udah oke. Udah aku bikinin yang sesuai dengan apa yang aku mau dan aku suka dan aku yakin ini tuh pasti laku di followersku. Mereka nya tiba-tiba oh kak dari pihak ini minta gini, oh kak dari pihak ini minta gitu, dari pihak ini akhirnya jatuhnya tuh ini bukan aku gitu loh. Kayak gitu. Itu kayak ya gimana ya kayak aku kadang-kadang tuh kayak kalau wis kebacut minta revisi. Udah nggak usah wis kayak gitu. Oh, pernah ya sampai gitu ya? Pernah sampai Oh, berkali-kali minta balik kayak gitu. So, aku kayak wis nggak usah wis. oke, oke. Berarti ini mungkin pesan untuk para brand-brand di luar sana yang lagi nyari istilahnya brand ambassador untuk promote their products. Kalian juga harus perhatiin si influencer ini mau dan apa ya nyaman atau enggak ngepost produk yang punya value seperti A, B, C, D ini, ya kan ya. Kalau Dan nggak sesuai dan harus revisi bolak-balik itu kan rasanya kesannya bukan dia gitu kan. iya, Bukan kamu banget ya. mesti kalau misalnya mintanya yang ngomongnya begini, mintanya yang gayanya Hmm. begini, terus mintanya ke aku, yang ini kayak nggak masuk semua, lah ngapain gitu. Hmm. Misalnya ngomongnya nggak boleh medok gitu, terus nyampeinnya harus halus gitu. Nah, masa aku nyampein, halo guys, jadi hari ini nggak toh, nggak Stanley How gitu. Bukan kamu banget sih. Makanya Ya, kayak gitu. berarti dari pesan dari seorang influencer TikTok yang udah terbukti menerima kasus-kasus seperti itu dari untuk brand-brand yang suka endorse nih ya. Kalian juga harus perhatiin si value dan karakteristik influencer yang kalian ingin cantumkan di social media itu kayak gimana sebelum kalian headhunt sendiri atau bahkan even worse kalian minta restart ke influencernya itu kan kesannya kayak gimana ya? Ya perhatiin dulu lah kriteria-kriterianya yang brand kamu butuhkan biar brandmu naik bareng sama influencermu naik juga. Jadi everybody wins. Yang ya gitu sih. Mungkin mungkin kayaknya sekian ya dari hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya mungkin aku mau sounding dulu guys. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini kayaknya udah capek banget ya. Kita udah jalan 5 sesi, yang sebentar lagi juga ada sesi final kita dari 30 Days of Lunch dengan Yanja. Jadi pengen sampaikan kalau kalian enjoy dan merasa dapat banyak dari webinar brainstorming volume 4 ini, kalian bisa langsung post di stories. Jangan lupa nge-tag @GCK Enterprise dan tag pembicara yang kalian foto di stories itu. Dan jangan lupa juga tulisin dong, kalian belajar apa dari sesi mengulik generasi Gini hari ini. Ya, gitu sih dari aku. Mungkin dari Stanley ada tips dan pesan terakhir untuk para content creators out there.
yang sedang berjuang. Oke, balik lagi ke omonganku yang tadi. Pokoknya kalau kamu bikin konten, buatlah apa yang kamu suka, apa yang kamu enjoy. Awal kamu bikin, nggak usah mikir kayak aku mau terkenal, aku mau FYP, aku mau jadi artis, aku nggak usah wis. Itu kejauhan mikirnya. Pokoknya kamu bikin dulu apa yang kamu suka, apa yang kamu enjoy, itu bikin. Nanti pasti kalau kamu enjoy ngelakuinnya dan kamu konsisten, itu pasti followers semuanya viewers itu bakal datang dengan sendirinya tanpa kamu sadari tiba-tiba lu kok war-war rame kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi pokoknya ya itu apa namanya tujuannya itu harus kamu enjoy dulu, itu passion kamu di situ, ya pasti kamu berhasil di sana, aku yakin gitu. Oke, thank you so much Stanley udah hadir di sini dan buat berbagi sharing-sharing insight dari kamu. Oke, mungkin aku balikin lagi ke